Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan melihat bagaimana Timnas Indonesia baru-baru ini telah beredar ya di media sosial ketika China ya mengundang Timnas Indonesia untuk bermain untuk kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga tahun 2026 nanti. Indonesia diundang bermain di tempat yang sangat jauh ya. Jadi melihat di media sosial tempat stadion yang akan China undang Timnas Indonesia untuk laga putaran ketiga ini, jaraknya mengambil masa 6 hingga 8 jam. Jadi perkara inilah yang tengah viral ya, yang mana China membuat satu taktik yang memberi tekanan dan juga memberi motivasi pemain-pemain Timnas Indonesia tergugat ya, kerana dari segi jarak itu pun sudah memberi satu keadaan pemain-pemain mungkin keletihan ataupun kelelahan ya. Tapi di balik apa yang dilakukan oleh China, saya melihat Pak Erick Thohir juga ada jawapannya ya ketika Pak Erick Thohir ketika saya melihat di media sosial ada beberapa media mengatakan sekiranya China melakukan perkara itu, Indonesia juga punya stadion yang mana jauhnya lebih kurang mengambil masa sehari perjalanan, yaitu di Papua. Itulah yang saya lihat ya di media sosial, perkara yang telah berlaku ya antara China dan juga Timnas Indonesia. Ini pertemuan pada putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi sejauh itu ya, sampai ke tahap itu kegetaran ya ataupun kegusaran China apabila bertemu dengan Timnas Indonesia. Mungkin ini saatnya Timnas Indonesia membuat yang terbaik lagi, kerana satu-satu wakil ASEAN adalah Timnas Indonesia guys. Dan melihat suasana yang berlaku ya ketika ada berbaki 1 bulan lagi untuk Timnas Indonesia membuat persiapan bagi menghadapi kualifikasi putaran ketiga ini Piala Dunia. Di sini saya melihat ya ada beberapa pemain yang bakal akan tampil seperti kehadiran Martin Paes. Rasanya prosesnya sudah berlaku ya, dan ada beberapa media sudah mengesahkan bahwa dipastikan Martin Paes ini dapat bermain pada tanggal 5 September nanti. Jadi melihat tentang suasana yang berlaku ini, di sini dikatakan FIFA turun tangan bantu Timnas. Baru-baru ini saya ada melihat ya bagaimana kedekatan FIFA terhadap Indonesia. Pak Prabowo Subianto turut datang bertandang ke pejabat ataupun kantor FIFA bersama Pak Erick Thohir dan juga Menteri Kesukanan ya di Indonesia. Jadi kedekatan Indonesia dengan FIFA ini memang ramailah yang mengatakan seperti Indonesia ini adalah anak emas FIFA guys. Dan di sini dikatakan trik licik China gagal total. Lepas tu maneuver Pak Erick buat China menyesal. Jadi bagaimana pernyataan ini dan apakah yang FIFA lakukan terhadap Indonesia setelah China melakukan perlawanan ataupun mungkin diadakan perlawanan itu yang mengambil masa hampir 6 hingga 8 jam dari tempat bandar di China. Jadi apapun, coba kita saksikan bagaimana pernyataan FIFA turun tangan bantu Timnas ini, yang mana trik licik China pun gagal total guys. Langsung kita saksikan pernyataan dalam klip video ini. Oke, baik, FIFA turun tangan bantu Timnas. Satu bola guys, ada baru-baru ini diberikan oleh Presiden FIFA terhadap Pak Prabowo, satu-satunya di dunia yang mempunyai lakaran nama tertera di situ, Prabowo Subianto. Itu FIFA dengan Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia pastinya sudah mengerti soal rencana Cina yang akan memakai Stadion Qingdao.
di mana hal tersebut membuat para ini. pemain harus menempuh perjalanan kurang lebih selama 7 jam dari kota Beijing. Namun untuk saat ini, hal itu tak terlalu masalah bagi Indonesia. Alasannya adalah karena PSSI telah menyiapkan sesuatu agar para pemain Indonesia terhindar dari niat licik dari Cina tersebut. Sesuatu yang langsung mendapatkan dukungan dari FIFA. Lantas persiapan apa yang akan dilakukan oleh PSSI? Berikut ini adalah jawabannya. Manuver Erick Thohir yang buat China menyesal. Apa yang dibantu oleh FIFA nih? Ya, untuk saat ini timnas Indonesia harus mempersiapkan tim dengan baik. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar timnas bermain maksimal di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Apalagi nanti lawannya bukanlah lawan sembarangan, karena Indonesia harus menghadapi raksasa-raksasa dari Asia. Betul tuh. Seperti contohnya Jepang, di mana tim negara matahari terbit itu akan menjadi lawan Indonesia di babak kualifikasi Jepang, mendatang. Australia, Saudi Arabia. Selain Jepang, juga ada tetangga Australia yang mau tak mau harus dihadapi oleh skuad Garuda. Tentu sebuah ujian yang harus dihadapi oleh pasukan Sinteyong, sekaligus menjadi ajang pembuktian apakah Indonesia bisa memberikan perlawanan atau tidak. Jauh tempat tuh guys, hampir 7 jamnya stadion itu. Tapi kita tengok di sini apa yang FIFA lakukan. Selain mempersiapkan tim, Indonesia juga harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang dimaksud adalah trik yang biasanya akan dilakukan tim tuan rumah agar membuat tamunya bermain kurang maksimal. Soal ini secara terang-terangan akan dilakukan oleh timnas Cina, di mana mereka sengaja bermain di Stadion Qingdao, sebuah stadion yang jaraknya sangat jauh dari kota Beijing. Selain jauh, stadion tersebut juga dikenal sangat dingin. Tujuan Cina melakukan ini adalah agar pemain Indonesia kelelahan dan kurang nyaman saat bermain di lapangan. Strategi China begitu rupanya. Tapi mesti ada jalan keluar ini guys. Ada cara untuk mengatasinya. Indonesia siap antisipasi niat licik tersebut. Apa? Awalnya Indonesia berniat membalas dengan apa yang dilakukan oleh Cina, tapi tetap saja rencana dari Cina tersebut mau tak mau harus dihadapi oleh timnas. Maka dari itu harus ada cara lain agar rencana Cina tersebut gagal total. Dan PSSI akhirnya menemukan solusinya. Di mana melalui Bapak Arya Sinulinga, PSSI berencana memakai pesawat charter untuk membawa skuad timnas Indonesia. Jika menggunakan pesawat charter, maka perjalanan pemain Indonesia akan lebih cepat dibandingkan melalui pesawat pada umumnya. Pakai pesawat, kiranya pesawat super laju ini. Ataupun jet kan guys. Wah, itu satu cara. PSSI rela mengeluarkan biaya mahal. Nah, disitulah. Demi mencapai ambisi tersebut, PSSI rela mengeluarkan biaya mahal. Hal itu lagi-lagi diungkapkan oleh Arya Sinulinga selaku Exco PSSI. Bahkan Pak Arya mengklaim jika biaya yang akan dikeluarkan PSSI, mata uangnya bukan rupiah lagi, melainkan mata uang asing. Pak Arya kemudian menambahkan, wajar jika penyewaan pesawat charter mahal, karena akan dipakai Indonesia dari Jakarta ke Bahrain, kemudian lanjut ke Qingdao sebelum kembali ke Jakarta lagi. Pak Erick meminta untuk dicarikan pesawat charter. Saya lihat biayanya 9 digit untuk sekali jalan. Kalau sempat nih, kami ambil dari Jakarta ke Bahrain, setelah itu pesawatnya menunggu di Bahrain dan ke Qingdao lalu ke Jakarta, sudah bukan rupiah lagi, kata Arya Sinulinga pada channel YouTube-nya. Jadi China ingat menaiki bus begitu, ternyata ada pesawat charter. Wah, ini bagus. Langkah Indonesia dapat dukungan dari FIFA. Rencana yang akan dilakukan oleh PSSI itu akhirnya mendapatkan dukungan dari FIFA. Federasi Sepak Bola Dunia itu memperbolehkan setiap tim memakai cara apapun agar cepat sampai ke lokasi yang dituju. FIFA tentunya tahu jika setiap tim tuan rumah pasti akan melakukan cara apapun demi meraih kemenangan, termasuk pemilihan stadion. Tapi mereka tak bisa melarang selagi stadion yang dipakai sudah memenuhi standar dari FIFA. Dorang menang dari segi stadion. Tapi yang lain ini macam mana?
Ini baru-baru Pak Prabowo berkunjung ke kantor FIFA. Pelatih Cina, Indonesia bisa menjadi satu bandungan. Oh. Soal timnya yang akan satu grup dengan Indonesia, pelatih Cina yakni Branko Ivankovic mengungkapkan jika Indonesia adalah tim yang bagus. Betul, Bahkan banyak dia yang menilai jika Indonesia bisa menjadi begitu. batu sandungan bagi skuadnya. Maka dari itu, Branko Ivankovic telah menyiapkan strategi khusus demi meraih hasil maksimal dalam pertandingan melawan Indonesia mendatang. Kami sudah melihat perkembangan Indonesia. Mereka adalah tim yang sangat bagus dengan beberapa pemain naturalisasi. Mereka bisa menyulitkan kami dengan kualitas pemain yang mereka miliki. Tapi kami tetap yakin bisa meraih hasil maksimal. Kami telah menyiapkan strategi khusus dalam pertandingan melawan Indonesia. Mari nantikan saja tanggal mainnya, kata Branko Ivankovic pada media. Oh, memang dalam tempo 1 bulan nih guys, memang hangat nih soal sepak bola. Ya, ini kualifikasi putaran ketiga nih Piala Dunia. Memang Indonesia nih satu-satunya yang menjadi harapan kita di ASEAN ya. Jadi kita mesti gas terus ya, follow terus, ikuti terus perkembangan timnas Indonesia mewakili ASEAN ini. Oh, jadi begitu ternyata ya, trik licik China gagal total. Sungguh pun dia membuat perlawanan itu mengambil masa sehingga 7 jam ya daripada kota ke stadion itu. Tapi melihat tentang apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ya, untuk mencata sebuah pesawat, rasanya mungkin jet peribadi begitu ataupun pesawat yang khusus untuk membawa timnas Indonesia ya, dan ini akan mengurangkan lagi tempo perjalanan. Dan kalau dilihat ya, dari segi sponsor untuk timnas Indonesia memang cukup lumayan ya saat ini, kerana nilai timnas Indonesia sudah melonjak naik ya, dia punya nilai timnas Indonesia ini. Jadi bila melihat perkara yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia untuk menghadapi tim-tim lawan antaranya seperti China ini, memang itu adalah strategi mereka ya untuk melemahkan pemain ataupun memberi kelelahan ya, dengan membuat satu perlawanan yang sangat jauh daripada kota. Tapi kalau Indonesia boleh sejak dia buat di Papua begitu, mungkin lagi lah teruk China begitu ya. Tapi Indonesia tidak seperti mana yang dilakukan oleh China. Dia tetap juga menyediakan tempat yang selesa ya oleh pemain. Ini baru adil namanya. Dan bila melihat persiapan untuk menghadapi tim-tim yang tim raksasa lah bagi saya guys, ataupun tim yang selalu menjadi langganan Piala Dunia, di situ saya melihat dengan pemain-pemain yang ada sekarang ini sudah berubah jauh ya, total, kerana pemain-pemain timnas Indonesia dihiasi, diperkuatkan oleh pemain-pemain keturunan yang sudah biasa bermain di Liga Eropah seperti Tom Hai ya. Lepas tu ada banyak lagi pemain-pemain naturalisasi yang telah gabung dengan timnas Indonesia yang mempunyai penampilan dan juga cara bermain yang cukup baik, seperti yang mereka tempuhi baru-baru ini. Saya sangat menikmati perjalanan timnas Indonesia, dan Indonesia menjadi wakil di ASEAN, dan kami di Malaysia juga turut memberi dukungan ya, dan doa agar timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik, sebab ini juga mewakili ASEAN ya, mengharumkan nama ASEAN. Kita pun di Malaysia terlibat sama, terjadi harum kerana kita di ASEAN, dan lagi-lagi lah Indonesia mewakili Indonesia. Memang nombor 1 di Indonesia, King of ASEAN, timnas Indonesia. U19 pun sudah menjadi juara, apatah lagi U23 satu-satunya wakil di ASEAN ini menembusi putaran ketiga. Jadi guys, walau apapun teknik yang telah dilakukan ataupun yang bakal akan dilakukan oleh tim lawan, khususnya China, saya yakin dan percaya timnas Indonesia bermental baja, kerana Indonesia sudah melakukan persiapan
pada 2 tahun yang lepas kalau tidak silap, apabila menghadapi tim nomor 1 ranking peringkat FIFA yaitu Argentina. Itu kalian kena ingat tuh guys, di mana ranking pertama peringkat FIFA sudah mereka hadapi, dan saya yakin dan percaya dari segi mental pemain-pemain ini sudah bersedia bagi menghadapi tim-tim yang ranking di bawah Argentina. Jadi kalau nomor 1 mereka sudah hadapi, apatah lagi tim-tim yang di bawah Argentina ini, rasanya tidak ada masalah bagi timnas Indonesia untuk menghadapi cabaran ini. Dan inilah masanya untuk timnas Indonesia membuktikan pada dunia bahwa ASEAN ini juga tidak boleh dipandang sebelah mata, karena mungkin selepas ini akan ada lagi tim-tim yang dari ASEAN ini yang mengikuti jejak Indonesia ya, untuk putaran ketiga dan putaran-putaran seterusnya. Karena saat ini apabila Pak Erick Thohir menjadi ketua umum, dia telah mengubah cara pemikiran pemain-pemain ataupun tim-tim yang ada di sekitar ASEAN ini. Jadi di situ satu kredit ya, ataupun satu hikmah apabila Pak Erick Thohir nih menjadi ketua umum, dia dapat membuka minda dan juga dapat memberi inspirasi terhadap tim-tim yang ada sekitar di ASEAN ini, bagaimana membangunkan sepak bola sesebuah negara itu. Jadi guys, apapun, semoga timnas Indonesia pada putaran ketiga ini ketika menghadapi China dan juga tim-tim yang lain, semoga dapat melakukan yang terbaik, dan sama-sama kita doakan ya, selaku wakil dari ASEAN Indonesia, kita doakan semoga Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan doa banyak-banyak semoga Indonesia bisa menjadi juara. Tidak salah berdoa, yang penting usaha ada. Jadi apapun itu saja untuk kali ini, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.